Nah, yang pertama kita akan membahas manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan bagi muka bumi ini. Kalau tidak ada tumbuhan, maka kehidupan di bumi ini tidak akan berjalan. Nah, dalam tumbuhan sendiri memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, dalam tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama ada sebagai sumber makanan. Karena dalam tumbuhan terdapat banyak mengandung vitamin, protein, dan karbohidrat. Vitamin banyak terdapat dalam buah-buahan, sementara protein banyak terdapat dalam sayuran dan karbohidrat banyak terdapat dalam nasi dan juga umbi-umbian. Manfaat yang kedua yaitu membuat udara sejuk. Pada siang hari, tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara. Kemudian, tumbuhan mengeluarkan oksigen tersebut dan menghasilkan O2 yang membuat udara sejuk. Dan manfaat yang ketiga sebagai tempat berteduh atau perlindungan dari sinar matahari. Sinar matahari sangat baik bagi pertumbuhan manusia dan hewan. Tapi, ketika siang hari, sinar matahari akan bisa merusak kulit. Oleh sebab itu, kita harus berteduh pada siang hari. Nah, manfaat yang keempat atau selanjutnya dapat dibuat menjadi kerajinan tangan dan juga dapat dibuat sebagai peralatan rumah tangga. Kerajinan tangan dapat terbuat dari rotan dan menjadi meja, kursi, keranjang, dan lain-lain. Sementara perabotan rumah tangga dapat dibuat dari kayu dan dapat dibuat menjadi meja, lemari, sendok, mangkuk, dan lain sebagainya. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan baku pakaian. Sebagai pakaian yang kita pakai ini adalah terbuat dari kapas, yaitu tanaman kapas. Kapas akan dipintal, ditenun, dan dijahit membentuk sebuah pakaian yang kita pakai ini. Dan manfaat selanjutnya yaitu sebagai pewarna alami, seperti warna kuning dari kunyit, warna merah dari cabai, warna ungu dari buah naga, dan warna orange dari wortel, dan warna hijau dari daun pandan. Manfaat selanjutnya dapat dijadikan obat, seperti kencur, dapat meredakan flu dan batuk berdahak. Sementara kunyit dapat meredakan demam, radang gusi, dan radang tenggorokan. Dan jahe dapat mengatasi gangguan pencernaan dan menghangatkan tubuh. Manfaat selanjutnya ada juga untuk sebagai keindahan. Misalnya, tanaman hias dan bunga-bunga dapat mempercantik ruangan dan juga di luar ruangan. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai bahan baku industri. Contohnya, kayu jati dan kayu mahoni untuk industri peralatan rumah tangga. Getah karet yang terdapat di pohon karet untuk industri ban. Dan pohon kapas yang terdapat untuk industri pakaian dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dongeng. Dongeng merupakan cerita prosa rakyat yang dibuat atau dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Nah, dalam dongeng terdapat juga ciri-cirinya, seperti ceritanya singkat, kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan kata pada zaman dahulu, pada masa silam, Alkisah, dan sebagainya. Terdapat juga dua tokoh yang berlawanan, yaitu tokoh baik dan tokoh jahat. Ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan atau tertulis. Bersifat fiktif atau khayalan berarti dia tidak nyata.
amanat atau pesan yang ditulis dalam cerita tersebut ada atau nyata. Tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral. Daya tarik cerita timbul melalui kebaikan dan cerita cinta, berisi mantra-mantra ajaib, dan juga tidak diketahui pengarangnya. Dalam dongeng juga terdapat juga struktur dongeng, seperti pendahuluan, kejadian dan peristiwa, dan penutup. Apa itu pendahuluan ya? Pendahuluan adalah bagian awal yang berisi pernyataan umum, yaitu kalimat mengatur untuk memulai dongeng sebelum kalimat pembuka atau paragraf utama. Nah, kejadian atau peristiwa yaitu kejadian cerita yang disusun sesuai dengan urutan waktu atau kronologisnya. Dan yang penutup adalah biasanya terdapat suatu pernyataan umum berupa pesan moral maupun komentar tentang kebaikan yang dapat mengalahkan kejahatan. Kalimat penutup sering ditemukan dalam dongeng, misalnya, mereka hidup bahagia selamanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan satu buah dongeng untuk kalian semua. Dongengnya yang berjudul Si Kancil dan Kura-Kura. Nah, dongeng ini menceritakan tentang bagaimana Kancil menantang kura-kura untuk lomba lari, dan akhirnya Kancil pun kalah karena dia merasa sombong dan kura-kura pun menang. Nah, pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah jangan pernah sombong dan tetap rendah diri. Nah, pada materi yang ketiga ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu lagu Cemara. Teman-teman pasti sudah tahu tentang lagu ini. Kalau yang belum tahu, ayo kita nyanyi bersama-sama. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Dadah. Semoga materi yang kita belajar saat ini dapat diterapkan oleh teman-teman juga. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.